Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat mengikuti proses pembelajaran hari ini, meskipun proses pembelajaran masih kita lakukan secara daring. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPS dengan materi benua Eropa. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan letak dan luas benua Eropa. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pembagian wilayah benua Eropa. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bentang alam benua Eropa. Yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan iklim benua Eropa. Dan yang kelima, siswa mampu mendeskripsikan flora dan fauna benua Eropa. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, letak dan luas benua Eropa. Benua Eropa terbentang dari Tanjung Utara atau Nordkapp di Norwegia sampai Pulau Kreta di Laut Tengah sepanjang 3.900 km dan membujur dari barat ke timur mulai dari Tanjung São Vicente di Portugal sampai Pegunungan Ural di Rusia sejauh 5.300 km. Letak astronomisnya antara 35 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Luas benua Eropa sekitar 10.800.000 km kubik atau 7% dari luas daratan di bumi. Berikut ini batas-batas benua Eropa. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Laut Barents dan Laut Norwegia. Sebelah timur berbatasan dengan benua Asia dan Laut Kaspia. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam dan Laut Tengah. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Selanjutnya, pembagian wilayah benua Eropa. Yang pertama, Eropa Utara. Benua Eropa ini terbagi menjadi 4 kawasan dan setiap kawasan tersebut terdiri dari beberapa negara. Yang pertama, Eropa Utara. Eropa Utara merupakan suatu kawasan yang terletak di bagian utara Eropa. Banyak yang menyebut istilah Eropa Utara itu sebagai sekelompok negara Nordik, negara Baltik, atau Pulau Britania Raya, maupun wilayah yang berbatasan dengan Laut Baltik atau Laut Utara. Berikut ini negara-negara yang terletak dalam kawasan Eropa Timur. Ada Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Latvia, Lithuania, Norwegia, Swedia, dan Britania Raya. Selanjutnya, Eropa Barat. Kawasan Eropa Barat dikenal sebagai negara-negara yang perekonomiannya sudah maju. Banyak kota-kota besar di Eropa Barat menjadi destinasi wisata yang paling populer di kalangan pelancong, misalnya London, Paris, Amsterdam, dan sebagainya. Negara yang termasuk ke dalam kawasan Eropa Barat diantaranya Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Luxembourg, Monaco, Belanda, dan Swiss. Yang ketiga, Eropa Selatan. Luas dari Eropa Selatan setengah luas dari benua Eropa. Yang termasuk ke dalam kawasan Eropa Selatan adalah Albania, Andorra, Bosnia, Kroasia, Siprus, Yunani, Vatikan, kemudian Italia, Malta, Montenegro, Portugal, Spanyol, dan lain sebagainya. Yang terakhir, Eropa Timur. Eropa Timur secara geografis merupakan wilayah di bagian timur di benua Eropa. Pada umumnya, kawasan ini terletak di antara pegunungan Ural dan Kaukasus serta perbatasan Rusia Barat. Atau secara alternatif juga mencakup negara-negara yang berdekatan dengan perbatasan Rusia Barat. Berikut ini negara-negara yang termasuk ke dalam kawasan Eropa Timur adalah Belarus, Bulgaria, Republik Ceko, Hungaria, Moldova, Polandia, Rumania, Slovakia, Ukraina, dan Georgia.
Selanjutnya, bentang alam benua Eropa. Nah, bentang alam benua Eropa itu pada dasarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, dataran tinggi barat laut. Kemudian dataran rendah tengah. Selanjutnya dataran tinggi tengah. Dan yang terakhir gunung atau pegunungan ini. Jadi ada beberapa contoh Ibu ambil bentang alam yang ada di benua Eropa. Anak-anak Ibu semua bisa lihat, yang pertama ada dataran tinggi, kemudian ada dataran rendah, dan ada pegunungan. Oke. Selanjutnya, iklim benua Eropa. Nah, pada dasarnya iklim benua Eropa itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, iklim laut di Eropa Barat Laut. Ciri iklim yang pertama ini, musim dinginnya tidak terlalu dingin, dan musim panasnya tidak terlalu panas, serta curah hujannya cukup banyak. Nah, contoh anak-anak Ibu bisa lihat di gambar, musim dingin, curah hujan cukup banyak. Kemudian yang kedua, iklim peralihan di Eropa Tengah. Ciri iklim ini adalah musim dinginnya lebih dingin dan musim panasnya masih hangat, semakin ke timur curah hujan semakin berkurang. Yang ketiga, iklim darat atau kontinental di Eropa Timur. Nah, ciri iklim ini adalah pada musim dingin sangat dingin dan pada musim panas sangat panas serta sedikit curah hujan. Yang keempat, iklim dingin di utara. Ciri iklim ini adalah musim dingin yang panjang dan sangat dingin, kemudian musim panasnya sangat pendek. Daerah ini memiliki iklim adalah Swedia bagian utara, Finlandia, Norwegia, Rusia bagian utara. Contohnya, anak-anak Ibu bisa lihat pada gambar musim dingin yang panjang. Dan yang kelima maksud Ibu, iklim Mediteran. Nah, contoh iklim Mediteran ini adalah musim dingin yang basah dan musim panasnya yang kering. Nah, biasanya iklim ini terjadi di Eropa bagian selatan. Anak-anak Ibu semua bisa lihat pada gambar kita yang ketiga, musim panas yang kering. Kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di benua Eropa. Pada dasarnya, flora dan fauna yang berkembang di benua Eropa sama dengan flora dan fauna yang berkembang di kawasan beriklim sedang dan dingin. Jenis flora yang tumbuh di kawasan ini adalah hutan konifera atau tumbuhan berdaun jarum dan hutan yang meluruhkan daunnya di musim gugur. Contoh, pohon maple, kemudian hutan konifera yaitu tumbuhan berdaun jarum, kemudian ada bunga lili, dan lain sebagainya. Untuk jenis fauna yang ada di benua Eropa, itu juga sama dengan flora di benua Eropa. Hewan atau fauna yang biasa hidup di benua Eropa atau yang menjadi ciri khas di benua Eropa itu adalah beruang, serigala, kemudian ada zebra, ada lama, dan lain sebagainya. Ibu akan memberikan contoh satu negara yang memiliki corak fauna khas di negara tersebut, yaitu negara Albania. Satwa liar di Albania itu sangat banyak dan bervariasi. Iklim pesisir menjadikan Albania menarik sebagian besar burung migran seperti bangau, bebek, angsa, dan pelikan. Ikan sarden dan belana adalah salah satu ikan yang berenang di perairan pantai Albania. Kemudian juga ada ikan trout yang ditemukan di sungai dan danau pegunungan. Oke. Sepertinya materi yang Ibu sampaikan hari ini sudah berakhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kamu mengerti dan dapat kamu pahami. Nah, untuk tugas pada hari ini silahkan dicek di Google Classroom kita. Nanti tugas akan Ibu lampirkan di sana. Kemudian nanti tugas seperti biasa, anak-anak Ibu foto dan kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Oke, baiklah, sampai di sini dulu penjelasan kemudian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat mengerjakan tugas, selamat menonton video, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Thank you.